Showbi, kembali lagi di Showtime. This is Showtime. Halo Showbi, aku Naila. Aku Sisil yang akan nemenin kalian pada episode kali ini. Halo Showbi, gimana nih kabarnya? Udah lama gak sih kita gak ketemu? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Bener banget nih Kak Nay, hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang deket banget sama anak kampus, khususnya mahasiswa baru nih Kak Nay. Wah, ngomongin soal mahasiswa baru, inget gak sih Kak Sisil waktu awal kita masuk kuliah, ngerasain pertama kali ketemu orang-orang baru, masuk kampus, dan juga kita ngerasain kegiatan-kegiatan baru. Apalagi nih Kak Sisil, kalau udah kita ngelihat timeline sosial media kita penuh dengan poster-poster open recruitment dari UKM dan juga organisasi. Wah, bener banget tuh Kak Nay. Aku dulu sempet bingung nih teman-teman, kayak nanti kalau aku nggak ikut, aku pasti bakal ketinggalan circleku. Terus circleku pasti punya klubnya sendiri, jadi itu Kak Nay yang disebut FOMO. Wah, ngomongin soal FOMO, tapi kita belum memperkenalkan nama segmen kali ini nih Kak Sisil sama Showbi yang sedang menonton. Bisa nih Kak Nay, sebut aja nih segmennya. Oke, kalau gitu kita akan memperkenalkan segmen kita pada hari ini. Jadi nama segmen kita pada hari ini adalah Showmo, Showtime FOMO. Nah, biar obrolan kita makin asik nih Showbi, kita langsung undang aja nih narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah kakak tingkat kita dari semester 7. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Dea. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Asik nih Kak Dea, sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius, aku mau tanya nih ke kakak. Dulu waktu awal kuliah, kakak tipe yang langsung aktif ikut ini itu, apa masih bingung nih mau ikut apa dulu? Iya, jadi dulu itu aku waktu awal kuliah termasuk yang masih bingung sih mau ngapain gitu ya. Kan soalnya dunia dari dulu SMA ke kuliahan itu kan jelasnya beda ya. Jadi aku harus adaptasi dulu lah intinya. Tahu dulu ini nih kampus nih kira-kira balik jam berapa. Kok yang balik dulu ya yang dihajar. Kayak gitu sih, harus adaptasi dulu. Oke, nah ngomongin soal tema kita pada hari ini nih Kak, FOMO alias biasanya itu kita kenal dengan fear of missing out nih. Nah menurut Kak Dea sendiri, kenapa sih FOMO tuh sering banget dialamin sama mahasiswa baru, dan apa sih FOMO itu? Iya nggak sih Kak Sisil, sering banget nggak sih dialamin sama mahasiswa baru? Apalagi di FOMO ini tuh paling kelihatan di organisasi sama UKM-UKM yang diikutin tuh. Kenapa nih Kak Dea? Bisa tolong jelasin nih kepada Sobat Showbi di rumah. Iya, jadi kalau aku yang tahu ya, untuk FOMO sendiri itu kan istilah gampangnya itu ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Terus dulu itu aku pernah ingat kata dosen maba itu istilahnya kepanjangannya mahasiswa bertanya-tanya. Mahasiswa bertanya-tanya. Iya, itu masih bingung mau kemana. Jadi kalau misalkan maba itu FOMO dalam organisasi itu wajar aja sih menurut aku. Soalnya itu bingung. Aku sendiri aja dulu waktu masuk kuliah karena memang harus adaptasi dulu, jadi juga masih bingung sih kayak gitu. Nah Kak Dea, kalau boleh tahu nih kan FOMO tuh emang paling sering nih dirasain sama mahasiswa baru. Nah menurut Kak Dea sendiri, kenapa sih mahasiswa baru tuh sering banget FOMO untuk ikut-ikutan kegiatan, dan juga kenapa sih mereka ini gampang banget kayak didorong untuk ayo ikut sini aja? Karena mereka mungkin ngerasa nanti takut tertinggal, circleku nanti kalau aku nggak ikut aku nggak masuk nih circle-nya dia gitu. Gimana sih kalau menurut Kak Dea sendiri? Iya, jadi kenapa kok mahasiswa baru itu pasti terkenal FOMO? Itu karena bener sih kata kamu itu tadi, karena mungkin takut ya kalau nggak ada temennya gitu. Takut, nggak ada temennya, nggak ada circle, bener banget. Iya, bayangin aja kalau kita di kelas, teman-teman kita, circle kita aja lah. Kalau misalkan pulang dari mata kuliah, ada yang ikut UKM ini, ada yang ikut organisasi. Kalau kita cuma diem aja, tiba-tiba pulang kan juga nggak enak ya, aneh gitu. Temen-temen aku kok nggak gaul. Gitu. Iya, jadi minder sendiri gitu. Nah, aku mau tanya nih Kak Dea, dulu waktu awal kuliah kakak tuh tipe yang FOMO apa? Enggak tuh. Tanya nih. Aku bongkar ya ini. Jadi dulu tuh waktu aku awal kuliah termasuk dibilang FOMO tuh enggak. Cuma
kalau ada temen aku yang ngiklan ya, iklan iklan UKM organisasi, kayaknya tertarik banget ya. Berarti itu FOMO juga. FOMO juga itu Kak Dea. FOMO juga ya ternyata. Iya gitu. Nah terus nih Kak Dea, kan kalau kita biasanya ikut organisasi itu, apalagi kalau karena FOMO ya, kalau itu tadi karena iklan dari teman-teman, kita kan pasti ngerasa tertekan ya di situ ya Kak Dea. Terus menurut Kak Dea sendiri, kalau kita udah tertekan di situ, terus kita ngerasa nggak cocok, mending lanjut atau cabut nih Kak Dea? Nah iya, dalam organisasi itu ya guys, itu tuh ada etikanya ya. Jadi dari teman-teman pengurus UKM atau organisasi itu kan pasti menerima kita dengan baik, dengan lapang dada gitu kan ya. Nah ketika tertekan, udah join nih ya, misal udah join terus tertekan, itu mending sharing dulu aja deh. Ngobrol. Komunikasi penting. Itu problemnya apa disampaikan. Jangan tiba-tiba cabut gitu aja, nggak baik. Nggak baik. Nggak Ada baik itu. etikanya. Ada etikanya, Bener betul. Nah, aku mau tanya nih Kak Dea, dampaknya apa sih kalau kita terus-terusan berada di organisasi yang kita tuh nggak cocok sebenarnya? Kakak sendiri pernah sampai burn out nggak? Nah, dampaknya kalau misalkan kita udah join nih ya, pertama ya itu sih tertekan itu aja. Tertekan itu. Karena kemungkinan tadi di awal join karena cuma sekedar iklan atau FOMO aja ya. Dan ternyata udah join nggak sesuai passion kita, Bener. gitu kan. Nah, itu harus benar-benar di cross check terlebih dahulu. Terus kalau aku dulu itu burnout itu sebenarnya enggak sih, karena emang waktu dulu ya itu ketika temanku iklan, aku coba cross check lagi apakah sesuai dengan passionku atau enggak. Dicocok-cocokin gitu. lagi. Cocokologi lagi. Nah sebelum menutup segmen kali ini, bisa dong kasih satu pesan terakhir nih untuk mungkin mahasiswa yang sekarang masih galau dan juga mungkin lagi masih ngerasa FOMO nih Kak sama UKM atau organisasi yang mau diikuti nih. Oke, buat teman-teman, khususnya untuk mahasiswa baru yang masih galau mau join di mana kira-kira, yang pertama, jangan pernah ngikutin apa kata kating kalian. Kalian harus percaya nih sama diri kalian Sama diri sendiri. sendiri, Yang bener banget. tahu diri kalian sendiri itu kan ya kita Kita sendiri gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita, passion kita itu seperti apa. Jadi harus lebih di cross check lagi, kayak gitu. Oh iya, satu lagi, dulu itu ya di angkatanku itu ketika kita FOMO itu tuh bukan karena FOMO dengan teman sih, karena nge-crushin cutting. Aduh, Nggak boleh kalau Itu juga jangan Itu ya. juga jangan Itu ya. juga jangan ya. Jangan Benar-benar ya, harus sesuai passion Bener. masing-masing. Jangan kebawa kata-kata manis. Iya, gitu lah ya. Ya benar-benar gitu sih. Nah, mantep banget nih Kak Dea. Jadi intinya teman-teman, kita harus cross check lagi ya apa yang mau kita ikutin. Iya. Harus mencocokkan dengan diri sendiri dan jangan FOMO yang penting ya. Betul banget nih Kak Sisil. Nah, aku juga mau terima kasih nih buat Kak Dea yang udah sharing sama kita dan juga membagikan tips-tips, dan juga semoga kata-kata dari Kak Dea bisa jadi pegangan nih Bener buat Showbiz dan banget. juga buat mahasiswa baru mungkin yang sekarang masih ngerasa galau itu Galau. tadi ya. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal bahas tentang sudut pandang dari mahasiswa yang kuliah pulang nih Kak. Waduh, berarti berbeda banget ya sama Beda segmen kali banget, ini ya. nggak ikut Wah. organisasi dan nggak ikut UKM. Jadi apa sih pandangan mereka ya Kak? Wah, karena pandangan yang berbeda dan juga sisi yang berbeda dari segmen kali ini, itu pastinya lebih seru dan juga pembahasannya akan lebih menarik nih Bener daripada banget nih, Kak. segmen kali ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Showtime. This is